namanya yang pengen mudik ini masih tinggi ya keinginannya. Dan tentunya upaya-upaya mereka indikatornya itu sudah nampak dari kemarin, baik melalui travel gelap, melalui jalan tikus, gitu, menaikkan kendaraan mereka melalui kendaraan lain dan seterusnya. Nah, indikator ini sampai sekarang masih ada dan terus. Nah, oleh karena itu kita harus cegah, harus kita hambat. Yang terjadi di Terminal 2 memang di luar perkiraan kami, dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf dan kami upayakan, kami janjikan ini tidak akan berulang lagi. Dari fakta tadi ada indikasi bahwa kemungkinan terjadi pelanggaran dari jumlah kuota yang boleh diangkut maupun dari tata cara penjualan tiketingnya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, pengecualian perjalanan selama masa PSBB baru berjalan selama beberapa hari, namun pelanggaran terhadap PSBB dan juga protokol kesehatan sudah banyak kita temui di lapangan. Banyak pihak yang juga mengkhawatirkan bahwa pelonggaran transportasi atau perjalanan ini bisa dimanfaatkan oleh pemudik gelap dan juga menyebabkan ledakan kasus COVID-19 di daerah. Kita akan melihat sejumlah peristiwa beberapa hari terakhir yang menunjukkan betapa protokol kesehatan dilanggar dan juga PSBB dilanggar akibat dari pelonggaran perjalanan, yang banyak pihak mengatakan ini merupakan pelonggaran PSBB, namun kemudian dibantah oleh pemerintah bahwa ini bukan pelonggaran PSBB. Ini merupakan fenomena kemarin subuh di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Antrean penumpang terjadi di posko pemeriksaan dokumen perjalanan pada pukul 4 pagi dan pihak bandara mengklaim antrian ini hanya berlangsung 1 jam. Nah, salah satu penyebab antrian diduga ketidaksiapan pengelola bandara dalam melakukan protokol ini untuk pemeriksaan dokumen. Selain itu, dalam jangka waktu dari jam 6 sampai 8 pagi, Anda bayangkan dalam waktu 2 jam ada 13 keberangkatan yang hampir bersamaan, yakni 11 penerbangan keberangkatan dari Lion Air Group dan 2 penerbangan dari Citylink dalam waktu 2 jam. Nah, pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta meminta maaf atas peristiwa ini dan akan memproses adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai dengan mengabaikan pembatasan jumlah penumpang yang diangkut, yakni sebanyak 50%. Kita simak pernyataan bersama dari Agus Haryadi, Eksekutif GM dari Bandara Soekarno-Hatta. Yang terjadi di Terminal 2 memang di luar perkiraan kami, dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf dan kami upayakan, kami janjikan ini tidak akan berulang lagi. Dari fakta tadi ada indikasi bahwa kemungkinan terjadi pelanggaran dari jumlah kuota yang boleh diangkut maupun dari tata cara penjualan tiketingnya. Lain moda, lain cerita. Meskipun pemerintah sudah tegas melarang mudik, namun masih saja ada warga yang berusaha semaksimal mungkin, sekreatif mungkin untuk mengelabuhi petugas di lapangan. Seperti yang dilakukan oleh warga DKI Jakarta ini yang akan mudik ke Surabaya, Jawa Timur. Anda bisa lihat mereka bersembunyi di dalam mobil yang dibawa oleh kendaraan pengangkut. Nah, mereka mengaku harus mengeluarkan biaya 6 juta rupiah untuk rute perjalanan Jakarta hingga Surabaya. Namun aksi mudik gelap ini pun terungkap di checkpoint Ngawi. Kita tahu Ngawi tidak terlalu jauh dari Surabaya begitu. Jadi sebelum sampai Surabaya sudah ketahuan terlebih dahulu. Nah, ketujuh orang ini harus pulang kembali ke Jakarta dengan surat tilang di tangan dan mobil yang disita oleh petugas. Itu saja salah satu contoh yang tidak terpuji dan tidak baik kita temukan di masa-masa pelarangan mudik ini. Nah, pemerintah sudah berkali-kali mengatakan bahwa mudik dilarang, perjalanan hanya dibolehkan untuk mereka yang dikecualikan.
Nah, namun pengecualian ini pemirsa sering dianggap membingungkan, tidak spesifik dan juga rawan disalahgunakan oleh mereka yang niat sebenarnya adalah mudik. Ada sebenarnya beberapa orang yang dikecualikan, namun apabila kita melihat syarat-syaratnya pun sebenarnya juga tidak mudah untuk kita dapatkan dalam waktu yang cepat begitu. Salah satu syarat adalah menunjukkan hasil negatif COVID-19. Yang menjadi kritikan adalah hasil negatif COVID-19 berupa rapid test. Padahal rapid test kita tahu akurasinya adalah 70%. Ataupun swab test. Sementara swab test kita menunggu hasilnya bisa 1 minggu lebih begitu untuk sampai ke tangan kita. Kemudian surat keterangan kematian anggota keluarga apabila memang ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Adanya surat tugas resmi dari instansi, ini baik untuk swasta ataupun untuk pemerintah, BUMN begitu. Kemudian menunjukkan surat rujukan rumah sakit untuk pasien yang perlu berobat ke daerah lain. Misalnya dari daerah di Jawa Tengah perlu berobat ke Jakarta harus ada surat rujukan rumah sakit untuk pasien tersebut. Kemudian melaporkan rencana perjalanan. Nah, ternyata tidak hanya di jalur tol pemirsa atau jalan darat dan juga udara yang ada masalah, di jalur kereta api pun juga sempat diwarnai. Ini hari pertama penerapan sanksi wajib membawa surat tugas di kota Depok, Jawa Barat. Puluhan calon penumpang yang tidak membawa surat tugas dilarang naik KRL. Nah, aksi protes dan juga marah-marah kepada petugas pun tidak bisa terhindarkan. Surat keterangan dokternya surat sehat ya udah yuk cek aja di sini kesehatannya. Apa surat kesehatan ya di pusat kesehatan? Iya ayo kan dokternya dong apa di sini orang udah mohon maaf Pak saya udah kasih identitas ini. Nah, syarat-syarat untuk orang dikecualikan untuk melakukan perjalanan ini pemirsa salah satunya adalah surat bebas COVID-19. Nah, surat keterangan bebas COVID-19 ini ternyata tidak luput juga dari upaya pemalsuan dan juga diperjualbelikan baik melalui platform e-commerce maupun secara langsung. Salah satunya adalah dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk, di mana 7 orang ditangkap oleh polisi di Bali karena menjual surat palsu yang menyatakan bebas COVID-19. Surat bebas COVID ini dijual dengan harga antara Rp50.000 hingga Rp300.000 dan dijual baik itu secara online di salah satu e-commerce maupun secara offline. Khusus untuk 7 pelaku ini menjualnya di Pelabuhan Gilimanuk untuk mereka atau untuk warga yang ingin menyeberang dari Bali ke Pulau Jawa. Akhirnya mereka pun ditangkap dengan sangkaannya adalah pemalsuan surat begitu dengan ancaman hukuman sampai dengan 6 tahun penjara. Nah, dengan adanya kasus-kasus ini kita kemudian melihat bagaimana kemudian pelonggaran transportasi di masa PSBB ini berpengaruh terhadap ditegakkannya aturan-aturan dalam PSBB. Namun kemudian ada gambaran yang ingin saya tunjukkan kepada Anda pemirsa. Ini adalah perbandingan di bulan April tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 dan juga jelang Lebaran sama tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 namun di bulan yang berbeda, April dan juga dengan Mei. Tujuan dari kami menyampaikan data ini adalah melihat bagaimana penambahan jumlah kasus per hari di wilayah-wilayah tujuan mudik masyarakat, khususnya masyarakat dari wilayah Jabodetabek. Kalau misalnya kita melihat di wilayah Jawa Barat, pada April ini sebelum puasa di tanggal 10, 11, 12 sampai dengan 14, Anda melihat penambahan kasus hariannya seperti ini. Nah, jelang Lebaran penambahan kasusnya cukup mengkhawatirkan terutama di tanggal 11 dan juga 12 Mei dan relatif tidak terlalu tinggi di tanggal 13 dan juga 14. Namun kita harus memberi catatan bahwa hasil PCR kita pun tidak bisa dikeluarkan dalam waktu cepat 2 hingga 3 hari begitu sehingga data yang masuk bisa saja ini merupakan spesimen 1 minggu sebelumnya. Kemudian untuk Sumatera Selatan kita lihat bersama bahwa di April sebelum puasa tanggal 10 sampai dengan 14 penambahan kasusnya adalah seperti ini. Kemudian jelang Lebaran Anda bisa melihat bahwa penambahan kasus cukup mengkhawatirkan. Ini di tanggal 13 Mei ada 43 lonjakan kasus positif, kemudian ada 119 di tanggal 14. Kita akan ke provinsi lain coba. Ini adalah Jabar dan juga Sumatera Selatan. Kita coba ke provinsi lain teman-teman, Jawa Timur. Oke, Jateng dan Jatim Anda melihat di April penambahan kasus per harinya seperti ini dan relatif tinggi juga di bulan Mei untuk Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur ini juga yang agak mengkhawatirkan dikarenakan di bulan April tanggal 10 sampai 14 penambahan kasusnya sudah tinggi, penambahan kasus kemudian di bulan Mei semakin tinggi lagi.
Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang pemirsa dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati terkait dengan konsistensi penerapan PSBB di lapangan dan juga pengecualian transportasi di lapangan, dan juga anggota Ombudsman Republik Indonesia ada Alvin Lee. Mbak Adhita, Mas Alvin, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Mbak Adhita terlebih dahulu. Ini artinya setelah investigasi, setelah meneliti lebih jauh, apa sebenarnya terjadi di bandara di Terminal 2 Soekarno-Hatta, Mbak? Apakah memang benar ada maskapai yang melakukan pelanggaran terkait dengan jumlah penumpang atau ada faktor lain, ketidaksiapan pengelola bandara misalnya? Baik, kami sudah mendapatkan laporan dari pihak pengelola bandara ya tentang apa yang terjadi kemarin tanggal 14 Mei di pagi hari, dan apa yang sudah diinvestigasi oleh pihak bandara pun juga sudah disampaikan kepada masyarakat. Bahwasanya kemarin memang ada jadwal penerbangan, keberangkatan penerbangan yang jaraknya terlalu dekat ya, sehingga mengakibatkan penumpang yang datang itu juga mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kami juga mengidentifikasi adanya tenaga pemeriksa dokumen atau tenaga kesehatan yang juga mungkin kurang memadai, sehingga memang perlu kemudian diberikan penambahan tenaga yang akan melakukan verifikasi dokumen, termasuk juga memeriksa dokumen-dokumen kesehatan. Kemudian yang ketiga, mungkin sistem antriannya yang kemudian ini juga harus diatur lebih baik lagi ya, dan perlu adanya petugas di lapangan yang memastikan bahwa antrian ini lebih teratur sehingga bisa diimplementasikan jaga jarak. Jadi ini hal-hal yang kemudian kami identifikasi berdasarkan laporan dan juga investigasi kami juga dari Kementerian Perhubungan, dan kami saat ini fokus untuk bagaimana ke depan hal ini tidak terjadi lagi, termasuk juga memastikan kepada operator bandara dan maskapai agar jadwal penerbangan lebih bisa diatur, termasuk juga tadi karena ada pertanyaan tentang apakah ada indikasi tidak mematuhi jaga jarak atau kapasitas penumpang. Ini juga menjadi target kami untuk melakukan investigasi. Kami telah menerima laporan. Apa kemudian Mbak Adhita yang akan dilakukan untuk maskapai yang sekarang sudah dikasih ini pelonggaran transportasi, revenue berarti masuk begitu, khususnya untuk udara. Kok ternyata kayak tidak memenuhi kepercayaan begitu dengan melanggar jumlah 50% kursi penumpang. Apa sanksi yang akan diterapkan? Ini begini Rory, ini kami sedang melakukan investigasi karena juga kami tentunya harus mengumpulkan informasi dan data. Tentunya nanti kalau terbukti adanya pelanggaran tersebut, ya kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mari kita sama-sama menunggu hasilnya. Saat ini tim dari Kementerian Perhubungan bersama stakeholders terkait sedang melakukan investigasi. Dan nanti apapun hasilnya, kalau terbukti adanya pelanggaran, pastinya kami akan tegakkan aturan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan. Saya akan ke Mas Alvin terlebih dahulu. Sebelum jeda, Mas Alvin, dari analisa atau dari laporan-laporan yang Anda terima oleh Ombudsman, begitu apa sebenarnya terjadi di bandara kemarin pagi itu? Ya, menurut analisis kami, yang terjadi adalah pengawasan dan koordinasi yang lemah. Ingat bahwa sebelum pekan ini praktis Bandara Soekarno-Hatta itu selama kurang lebih 2 pekan tidak ada kegiatan penumpang. Sehingga Terminal 1 ditutup dan Lion itu dipindahkan ke Terminal 2. Otomatis kepadatan Terminal 2 akan meningkat. Nah, setelah 2 minggu tidak ada kegiatan, ketika dibuka ini, saya duga koordinasi antara otoritas bandara dengan Airnav, dengan Angkasa Pura II, dengan airlines, dengan gugus tugas, dan dengan KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan, itu kurang rapi. Informasi tentang berapa jumlah penumpang yang akan terbang tidak diketahui, sehingga pengaturan antrean itu tidak mulus, apalagi sekarang antrean itu bukan hanya untuk check-in tapi juga untuk verifikasi surat tugas dan lain-lain, sehingga otomatis prosesnya lebih panjang. Demikian. Artinya menurut Ombudsman dari laporan yang diterima tidak ada jumlah pasti penumpang berapa untuk 13 penerbangan itu, Mas Alvin? Sebetulnya 13 penerbangan untuk kurun waktu itu bukan sesuatu yang luar biasa ya. Ingat dalam kondisi normal, Soekarno-Hatta itu dapat menghandle sekitar 1.100 penerbangan sehari.
dapat menghandle sekitar 70 sampai 80 penerbangan. Jadi kalau cuma 13, 15, 20 penerbangan itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi itu bukan alasan yang tepat. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini dengan pelonggaran terkait dengan transportasi ini. Di satu sisi dibutuhkan untuk tenaga medis ataupun mereka yang berjuang di garda depan untuk COVID-19, tapi dianggap membingungkan, pelin-pelan dan juga menciptakan kesempatan bagi para pemudik gelap. Nanti saya akan mintakan tanggapan dari dua narasumber saya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mbak Adita. Mbak Adita, ini terkait dengan pelonggaran transportasi atau pelonggaran perjalanan dalam PSBB dinilai membingungkan. Ada juga yang berpendapat ini pelin-pelan dan juga memberi kesempatan pemudik gelap. Akhirnya ini justru berpotensi membuat kasus COVID-19 di daerah melonjak. Apa tanggapan Anda soal pendapat-pendapat ini, Mbak? Begini, Rory. Kami dari Kementerian Perhubungan ini kembali lagi kepada tugas dan fungsi ya. Tugas dan fungsi kami ini memberikan layanan transportasi kepada seluruh masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Adapun penumpang yang kemudian diberikan perkecualian, kami merujuk kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jadi pada prinsipnya kami siap melayani dengan moda transportasi yang ada, sementara pengecualian penumpang ini adalah amanat dari surat edaran gugus tugas. Ya, tadi sudah disebutkan tujuan dari adanya surat edaran ini kan salah satunya adalah untuk agar layanan kepada masyarakat, khususnya layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, menjalankan perekonomian yang penting, itu masih bisa berlangsung dalam kondisi pandemik sekarang ini. Jadi kami akan fokus kepada layanan transportasi itu dan memverifikasi penumpang yang masuk. Ini tentunya kerjasama semua pihak yang tergabung dalam tim gabungan. Di situ juga ada unsur dari gugus tugas, ada unsur dari TNI Polri, dan juga ada unsur dari kementerian-kementerian terkait. Jadi pada prinsipnya begini, Rory, apakah ini kemudian dianggap tidak konsisten atau bagaimanapun, ini adalah hasil yang sudah disepakati bersama. Dan yang penting sekarang, bagaimana implementasi di lapangan adalah bagaimana kemudian petunjuk operasional yang sudah dikeluarkan oleh para dirjen di Kementerian Perhubungan dapat dilaksanakan sesuai ketentuannya. Itu Mbak, yang kami lakukan saat sebentar ini. Mbak Adita, Jadi, ini kesepakatan bersama dalam siapa? bentuk Karena banyak operasional. anggota DPR yang justru mengkritisi pelonggaran ini dikatakan ini merupakan bentuk inkonsistensi, kemudian ini juga pelin-pelan, ini membuka keran untuk pemudik gelap, ini juga berpotensi untuk meningkatkan kasus di daerah, Mbak. Ya, yang saya sebutkan tadi, Rory, ini sudah merupakan hasil rapat koordinasi dan koordinasi juga yang berkelanjutan antara kami di Kementerian Perhubungan dengan seluruh unsur di gugus tugas, dengan pemerintah daerah juga, dan semua stakeholder. Jadi aturan ini dikeluarkan pun juga sudah melalui berbagai macam pembicaraan dan diskusi. Jadi kembali lagi, kami di Kementerian Perhubungan fokusnya adalah melayani dalam hal penyediaan transportasi. Nah, sementara di surat edaran sudah ditetapkan adanya pengecualian-pengecualian. Jadi inilah fokus kami. Yang penting adalah bahwa transportasi ini tetap mengimplementasikan protokol kesehatan. Saya nanti akan tanyakan bagaimana memastikan agar para pemain transportasi, baik itu di darat, udara maupun laut, kemudian mematuhi protokol kesehatan dan juga aturan PSBB begitu. Saya akan ke Mas Alvin terlebih dahulu sekarang. Mas, bagaimana Anda melihat pelonggaran transportasi untuk pengecualian dalam surat edaran gugus tugas ini, Mas? Ya, yang pertama kita ini kan harus lihat dulu niatnya pemerintah pada awal ini kan membatasi pergerakan manusia dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian dipertegas lagi Presiden menyampaikan kebijakan untuk melarang mudik. Tapi itu baru berjalan beberapa hari, kemudian lahirlah peraturan-peraturan yang memberikan pengecualian-pengecualian. Dan pengecualian ini makin hari makin longgar. Bahkan perorangan yang sakit, keluarganya sakit juga bisa mengajukan untuk bepergian, baik itu lewat udara, darat maupun laut. Nah,
kita lihat implementasinya di lapangan seperti apa. Kemarin kita lihat pada saat terjadi penumpukan penumpang di Soekarno-Hatta, itu yang terbang apakah mereka ini pejabat-pejabat pemerintah, pengusaha, dalam rangka dinas, tidak sedikit yang ASN, ngajak anak, bawa koper besar juga. Ini gimana? Jadi apakah sedemikian banyak jumlahnya orang-orang yang dikecualikan di Indonesia ini, sedemikian banyak orang penting di Indonesia yang harus melakukan perjalanan pada saat dilakukan pembatasan ini. Saya paham bahwa ada yang betul-betul dibutuhkan tenaga medis, ya, TNI Polri, itu tentunya patut dilayani, tapi kalaupun itu dilayani, apakah tidak perlu dengan membuka sedemikian banyak penerbangan, semua airlines beroperasi dengan jadwal yang sedemikian banyak, ini agak kurang masuk akal. Kalau udara itu masih agak gampang diawasi. Yang saya khawatir itu darat, dan sudah terbukti sekarang ada surat dinas palsu, ada surat keterangan sehat COVID palsu, dan sebagainya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ini justru membuat pertanyaan, jangan-jangan nanti takutnya ada klaster baru di Soekarno-Hatta yang semoga ini tidak kita harapkan. Tapi terima kasih Mas Alvin atas paparannya dan juga hasil laporan yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih Mas Alvin. Mbak Adita mohon masih bergabung bersama dengan kami. Nanti di segmen selanjutnya kita akan juga berdiskusi dengan Pak Ahmad Yuryanto sesaat lagi. Kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik, ya, karena takut ditunggangi oleh pemudik-pemudik, ditunggangi oleh para OTG. Karena data menunjukkan dari terminal stasiun yang kita tes ada 1% mereka yang kita tes ini positif. Jadi kalau dibuka keran perjalanan ini ada potensi minimal 1% pembawa virus ini yang harus kita waspadai. Ada penelitian menarik jejak pendapat dari News Research Center, lembaga penelitian yang di bawah Media Group, begitu pemirsa, ini mewawancarai dan juga melakukan jejak pendapat kepada 157 opinion leader, mulai dari rektor universitas-universitas di Indonesia, kemudian jurnalis senior Najwa Shihab, ada juga Anis Hidayah dari Migrant Care, ada Retno Listiarti pemerhati pendidikan, menemukan sejumlah temuan yang menarik. Yang pertama dapat Anda lihat adalah terkait dengan kebijakan transportasi yang boleh beroperasi. Sebagian besar mengatakan bahwa apakah ini kemudian akan mempersulit pelaksanaan aturan PSBB di daerah. 86% mengatakan ya akan mempersulit, sementara 14% mengatakan tidak. Kemudian kita akan ke grafik selanjutnya, kita lihat bersama-sama jejak pendapat ini. Kemudian bagaimana penilaian Anda terhadap pelaksanaan PSBB di sekitar tempat tinggal Anda? 53% mengatakan kurang baik, yang baik 33%, tidak baik 9,8%. Jejak pendapat ini dilakukan sekali lagi di 156 opinion leader di 34 provinsi di Indonesia. Kita ke slide terakhir. Apakah Anda percaya pemerintah konsisten melarang masyarakat mudik jelang Lebaran? Percaya 26,7%, kurang percaya 54,8%, yang tidak percaya 14,7%. Sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyapa juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Pak Ahmad Yuryanto dan juga pakar epidemiologi UGM Pak Dr. Riris Andono Ahmad. Pak Yuri, Pak Riris, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Yuri terlebih dahulu. Pak Yuri, ini apa tanggapan Anda Pak soal pelonggaran transportasi yang oleh sebagian masyarakat dinilai membingungkan dan juga mempersulit pelaksanaan aturan PSBB, Pak Yuri? Kalau kita melihat arahan Presiden ya bahwa sekarang ini seluruh gugus tugas baik dari pusat sampai ke daerah mestinya masih harus fokus untuk memastikan bahwa PSBB maupun yang tidak mengimplementasikan PSBB ini tetap berjalan secara efektif di lapangan, sehingga bisa menurunkan angka kasus baru dan menekan angka kematian. Nah, kemudian kalau kita lihat pada surat edaran nomor 4 tahun 2020 sebenarnya
tidak ada ruang untuk bisa diterjemahkan melonggarkan transportasi. Karena di sini sudah tegas siapa sih yang boleh melaksanakan perjalanan dalam rangka untuk percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19 ini. Kita bisa melihat bahwa yang dikecualikan di dalam kaitan dengan pembatasan untuk perjalanan itu dikecualikan untuk pelayanan orang yang ditugaskan oleh lembaga pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan pelayanan percepatan COVID-19, Yuri, mohon maaf. pelayanan pertahanan, keamanan. Tapi ada juga pelayanan kebutuhan dasar, pendukung kebutuhan dasar, dan fungsi ekonomi penting tanpa dijelaskan secara detail di surat edaran nomor 21 itu, Pak. Sebenarnya sangat jelas bahwa ada persyaratannya kan di belakangnya. Tentang persyaratan pengecualian itu. Oleh karena itu inilah yang harus dilihat sebagai pemaknaan regulasi. Nah, yang terjadi dari penyimpangan-penyimpangan itu kan bukan dimaknai bahwa regulasinya yang salah, kan bagaimana mengimplementasikannya ini yang harus kita perhatikan bersama. Baik. Saya akan ke Dr. Riris sekarang. Dokter, ini banyak pihak mengatakan ini merupakan pelonggaran transportasi. Tadi Pak Yuri tidak setuju ini dikatakan pelonggaran transportasi. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, Pak. Apakah kita siap saat ini untuk melonggarkan transportasi kita? Yang pasti bukan pada ininya siap atau tidak siapnya, tapi harus dilihat detail seberapa longgar yang akan kita lakukan. Kalau kemudian dampak dari kelonggaran itu seperti yang terlihat di Bandara Soekarno-Hatta misalnya, jelas itu akan menyebabkan adanya resiko yang penyebarannya lebih besar ke berbagai daerah. Oleh karena itu memang kesiapan implementasi menjadi titik penting apabila kita memang akan melakukan pelonggaran. Bagaimanapun mau tidak mau kita harus kemudian mulai juga berpikir bahwa kita harus menghadapi situasi yang new normal, kita harus shifting ke situasi tersebut, tetapi kemudian ada kondisi-kondisi yang harus dibuat dan dipatuhi agar apapun yang disebut kelonggaran itu bisa tetap meminimalisir penularan COVID di masyarakat. Artinya pelonggaran ini pun juga sebenarnya dibutuhkan untuk menjawab dilema ekonomi. Pak Riris, mohon nanti untuk dijawab pertanyaan ini setelah jeda berikut. Kami akan coba tanyakan nanti pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan terakhir ke Mbak Adita. Mbak Adita, bagaimana memastikan bahwa nanti penyelenggara transportasi dan juga mereka yang akan melakukan perjalanan sama-sama mematuhi aturan PSBB, sama-sama tidak melanggar apa yang ada di aturan PSBB, Mbak? Ya, baik. Untuk penumpang, ini kami melakukan penyaringan di beberapa titik ya. Yang pertama adalah ketika mereka melakukan pembelian tiket. Pembelian tiket ini hanya bisa dibeli di kantor atau di tempat operator transportasi. Tidak bisa dilakukan di pihak ketiga atau di travel agent. Nah, ketika membeli pun sudah harus bisa menunjukkan syarat-syarat yang ditentukan. Itu penyaringan yang pertama. Yang kedua adalah ketika di titik keberangkatan, di terminal, di bandara, di stasiun maupun di pelabuhan, itu juga akan dilakukan pemeriksaan sekali lagi oleh tim gabungan. Apa yang terjadi di bandara pun kemarin juga adalah sebenarnya salah satu bukti bahwa pemeriksaan ini dilakukan dengan sangat ketat ya, sehingga satu orang memang memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang memang harus diatur bagaimana kemudian antriannya juga lebih bisa diatur lagi sehingga tetap terjadi jaga jarak. Nah, itu untuk penumpang. Kemudian bagaimana dengan operator? Ini operator tentunya kami sudah lakukan sosialisasi dan beberapa kali evaluasi. Karena di dalam surat edaran Dirjen Perhubungan Darat, Udara, Laut, dan Perkeretaapian, di situ sudah ditetapkan bahwa tugas dan tanggung jawab dari operator adalah mengimplementasikan protokol kesehatan dan memastikan bahwa penumpang yang akan diangkut ini juga menjalankan protokol tersebut di dalam sarana transportasi. Ini yang kami lakukan evaluasi terus-menerus dan juga mengingatkan terus-menerus kepada para operator transportasi
agar implementasi protokol kesehatan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Adita atas waktunya, juru bicara Kementerian Perhubungan. Saya singkat ke Pak Yuri sebelum jeda. Pak Yuri, soal kita bergeser sedikit ke soal larangan mudik, Pak. Pemerintah tegas melarang mudik, namun bagaimana dengan mudik lokal? Misalnya di wilayah Jabodetabek, apakah dari Kementerian Kesehatan merekomendasikan dilakukannya mudik lokal ini? Kalau mau mengikuti rilis yang saya katakan setiap hari, saya tidak berbicara pada dimensi mudik. Bahkan bepergian aja saya larang gitu loh. Tetap di rumah, bepergian dilarang. Artinya ini silakanlah diimplementasikan. Apakah kemudian tadi mudik Gubernur lokal mengatakan itu termasuk? boleh, Pak Gubernur DKI Jakarta Enggak, saya boleh berbicara di saya ya. Enggak, yang berbicara saya berbicara pada sisi gugus tugas pusat ya. Kita katakan tidak bepergian. Kita tetap di rumah. Ini yang dipatuhi. Baik, sudah cukup jelas sebenarnya apa yang disampaikan Pak Yurianto setiap harinya. Kita akan jeda kembali, mohon maaf. Kita akan kembali di segmen terakhir nanti agar bagaimana masyarakat bisa benar-benar mengimplementasikan aturan PSBB ini demi kebaikan kita semua. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Pak Riris. Pak Riris, bisakah kita sebenarnya melakukan mudik lokal di area misalnya Jabodetabek? Sebenarnya begini, isunya adalah kita itu prevalensi penyakitnya masih sangat kecil. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan di Jakarta misalnya, hasil rapid survei yang dilakukan terhadap 72.000 masyarakat, hasil prevalensinya baru sekitar 4%. Nah ini yang menyebabkan populasi di Jakarta itu sebenarnya masih sangat rentan untuk bisa terkena penyebaran COVID-19. Jadi isunya ketika mobilisasi itu diperbolehkan, apalagi untuk bukan alasan-alasan yang esensial, maka mudik itu akan sangat berpotensi untuk menyebarkan COVID-19 ini. Apapun itu, apakah mudik lokal ataupun tidak mudik lokal, atau bahkan misalnya kebiasaan halal bihalal di Lebaran tanpa mudik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kenalan kita, ketika itu dilakukan pasca Lebaran, itu akan bisa memfasilitasi terjadinya penularan. Baik, terima kasih Pak Riri. Saya terakhir ke Pak Yuri. Pak Yuri, mohon singkat saja, bagaimana memastikan pelonggaran transportasi ini justru tidak menyebabkan kenaikan kasus di daerah, Pak? Tidak ada pelonggaran transportasi ya, dipatuhi ajalah SE itu. Kan nggak mungkin juga ada remaja yang menjadi bagian dari petugas yang akan melaksanakan penanggulangan COVID ini. Patuhi aja pelonggaran kok. Patuhi aja di mananya nih Pak? Karena di lapangan juga agak-agak sulit juga. Ternyata kemarin di Soekarno-Hatta kita lihat faktanya seperti itu. Di jalanan pun ada orang yang masih saja ingin mengelabui petugas, Pak. Ya, ini yang kita sebut bahwa ada perubahan pada era baru yang diawali dengan perubahan perilaku. Oleh karena itu, kalau perilakunya belum berubah, bukan aturannya yang dikendorkan. Tetap kita edukasi masyarakat terus. Jangan pernah putus asa untuk mengedukasi masyarakat. Baik, artinya juga perlu perubahan sikap dari masyarakat. Terima kasih Pak Ahmad Yurianto, juru bicara penanganan COVID-19 dari pemerintah, dan juga Dr. Riris Andono Ahmad, pakar epidemiologi UGM, atas waktu Anda. Demikianlah perbincangan kami di Pram Talk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.